Halo DGbers, selamat pagi, selamat datang di podcast Siniar Akademia Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor bersama saya Birka Septimialeni Bro Sembiring. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kopi menjadi salah satu menu yang dinilai memiliki peningkatan pesat di dunia kuliner. Ternyata tak hanya sementara, perkembangan industri kopi diprediksi masih akan terus berlanjut dan mengalami peningkatan. Permintaan kopi yang terus meningkat dianggap sebagai angin segar dan harapannya bisa dimaksimalkan untuk kemajuan kopi di Indonesia. Tetapi belum sepenuhnya berbahagia. Ada hal-hal yang perlu kita teliti dan juga perlu kita tinjau kembali bersama Profesor Erliza Nur. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat pagi Mbak Birka. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Wah, cantik sekali Bu hari ini tentang kopi ya Bu. Jiwa mudanya semakin keluar kalau udah ngomongin kopi ya Bu. Betul, mudah-mudahan ya menular dari Mbak Birka. Aduh. Berbicara tentang kopi nih Bu. Kopi ini kan memang sedang hangat-hangatnya terutama di kaum milenial juga ya Bu. Bagaimana tren kopi di Indonesia saat ini? Boleh diceritakan ke DGbers semua ya Bu? Baik ya, kalau kita bicara kopi adalah pembicaraan yang hangat ya. Betul. Dan sebagaimana kita tahu dengan semakin maraknya tempat-tempat kedai kopi baik di dalam negeri dan juga di luar negeri, tentunya ini membutuhkan berbagai jenis varian kopi ya sesuai dengan minat konsumen. Nah, kalau kita bicara minat konsumen, tentunya ini sangat bervariasi. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, kopi itu tidak hanya diminum sebagai bentuk seperti kopi pahit ya. Kalau dulu kita kenal kopi tubruk, maka sekarang variannya itu sudah semakin banyak. Betul. Dan varian ini ditentukan oleh bukan hanya dari jenis kopinya, tetapi bagaimana pengolahan dari kopi tersebut. Nah, ini akan menentukan cita rasa dan juga aroma, dan tentunya ini diversifikasinya sangat luas sekali. Jadi kalau kita bicara diversifikasi kopi dan juga peningkatan permintaan kopi, ya kita bicara tentang ini. Semua orang konsumen itu mempunyai preferensi sendiri-sendiri. Betul. Dan artinya di sini kita mempunyai tantangan bagaimana kita bisa memenuhi preferensi konsumen-konsumen kita, baik dari segi umur, karena sekarang kopi bukan hanya diminati oleh orang dewasa atau orang tua ya, bahkan remaja pun sudah mengenalnya dan sudah mencintainya. Itu ya. Jadi kalau kita bicara tadi pertanyaan Mbak Birka, potensinya sangat besar sekali. Ya. Okay. Dan kita sangat bersyukur bahwa Indonesia juga merupakan salah satu produsen kopi ya di dunia yang cukup disegani dan cukup memiliki kontribusi yang besar. Oke. Berbicara tentang trade dan juga output yang sudah Ibu sampaikan tadi, diversifikasi produk, berarti untuk yang kedua ini juga tentang yang peminatan masyarakat nih Bu. Betul. Bagaimana Bu untuk menghasilkan produk kopi yang diminati masyarakat luas, apalagi tadi Ibu sampaikan bahwa bukan hanya kalangan orang dewasa saja, tapi juga kaula muda, milenial juga sekarang ya Bu. Nah, bagaimana Bu penanggapannya? Jadi tadi kan kita sudah bicara juga ya, kopi itu bukan hanya rasanya. Betul. Gitu ya. Tetapi sebagian orang juga ada yang istilahnya meminum kopi itu bagaimana meluangkan waktu dengan kopi. Nah, itu istilah milenial ya. Sehingga banyak kalau kita lihat di berbagai tempat itu para penikmat kopi itu duduk di sana bukan hanya untuk kopi, tapi juga bagaimana menikmati waktu ya dengan kopi. Nah, artinya di sini kopi itu diminati bukan semata-mata dari cita rasa, tetapi juga nanti digabungkan dengan suasana. Nah, betul. Ini ya. Jadi ada interaksi nih. Suasana membuat kopi menjadi lebih nikmat atau menikmati kopi suasana menjadi lebih dapat dinikmati. Betul. Ya. Ada dua pilihan ya Bu. Betul. Menurut konsumen tadi. Nah, kalau tentang penghasilan kopinya gimana Bu? Produksi yang kita bisa lakukan bersama, apalagi untuk produsen tersendiri Bu. Apakah ada kualitas, harga, selera yang bisa Ibu sampaikan ke produsen kopi? Baik.
kita bicara kepada tren ya, tren produksi kopi. Kita melihat bahwa peminatan kopi ini yang tadi sudah disampaikan banyak dipengaruhi oleh cita rasa dan juga aroma. Nah, artinya bagaimana kita memproses kopi itu sehingga bisa memenuhi berbagai keinginan dari konsumen. Nah, salah satu proses penting dalam menghasilkan kopi ya siap minum yaitu menghasilkan green bean-nya. Nah, ini kuncinya di sini, bagaimana kita mempersiapkan produksi green bean karena prosesnya panjang sebenarnya ya. Jadi mulai kita memilih, jadi kopi itu kalau perjalanannya itu kalau kita lihat sangat panjang, dari mulai memilih biji kopinya. Betul. Ya, bagaimana kita memilih biji kopi yang siap untuk diproses. Nah, ini tentunya kita memilih yang sudah ranum, yang memiliki tingkat kemasakan yang pas gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ diproses ya. Prosesnya itu mulai dari selain pemilahan ya tadi juga yang penting adalah fermentasi. Nah, kalau kita bicara fermentasi, maka ada fermentasi yang memang sudah dilakukan oleh banyak processing coffee ya, pembuat kopi dilakukan secara alami. Nah, apa yang disebut dengan fermentasi alami itu? Yaitu fermentasi dengan memanfaatkan indigenous microbe yang memang sudah ada dari biji kopi tersebut ya. Cuman di situ dilakukan penyimpanan dalam kondisi seperti waktu penyimpanan, kondisi suhu ya, kelembaban tertentu untuk nanti mendapatkan biji kopi dengan cita rasa tertentu. Nah, namun dalam dekade terakhir kita sudah juga banyak menemukan proses-proses fermentasi itu dengan penambahan mikrob dari luar ya. Jadi itu untuk memperkuat atau mempercepat juga bisa dalam proses fermentasinya, di samping juga akan memberikan kualitas kopi yang berbeda begitu. Nah, inilah tren yang sekarang sedang berkembang. Jadi proses fermentasi itu menambahkan berbagai jenis mikroorganisme ya kita sebutnya ya, karena di situ ada yang berbentuk bakteri, ada yang berbentuk ragi ya atau fungi. Nah, diantaranya seperti bakteri asam laktat ya, atau jenis ragi seperti Saccharomyces ya. Nah, itu ditambahkan ke dalam proses fermentasi ya. Selain penambahan itu, maka di sini juga banyak sekali penelitian-penelitian untuk melihat bagaimana komposisi ya dalam prosesnya, bagaimana kondisi lingkungan yang bisa diatur ya, seperti suhunya, waktunya ya, dan kemudian komposisi penambahan bahan tambahan mikroorganisme. Nah, semua itulah yang membuat varian dari kopi ini semakin beragam. Ini yang kita sebut diversifikasi dari produk. Nah, jadi ini yang menarik. Dan ternyata kualitas ini juga sangat dipengaruhi oleh proses tadi. Jadi setelah proses fermentasi, nanti dilanjutkan dengan proses ada pengeringan, kemudian ada penyangraian, dan semua itu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir kualitas kopi yang diperoleh. Nah, itu mungkin secara singkat ya ini proses produksinya. Lanjut lagi Bu, jadi makin penasaran, tertarik juga tentang fermentasi. Ada asam-asam yang tadi Ibu sampaikan, itu juga ada pengaruh ke kesehatan tubuh nggak ya Bu? Boleh disampaikan Bu? Ya, jadi mungkin Ibu cerita dulu ya. Boleh Bu. Inovasi yang telah dilakukan ya oleh kami dari peneliti-peneliti di IPB khususnya, yaitu bagaimana kita bermula dari mengkopi sebenarnya. Mengkopi itu artinya meniru ya, meniru fermentasi yang dilakukan di dalam tubuh luwak ya. Mungkin Mbak Birka tahu ya kopi luwak ya. Nah, kopi luwak hewan itu luwaknya kan ya Bu? Ya. Jadi kopi luwak itu kan setelah melewati pencernaan hewan luwak. Betul. Ya. Nah, kopinya kemudian
diolah atau diminum ya, di apa namanya, dikonsumsi. Nah, Betul. apa yang terjadi itu ternyata di dalam tubuh itu kan mengalami proses ya dalam pencernaannya ya, terjadi perubahan kimiawi dari biji kopi itu. Nah, kita telusuri ternyata perubahan kimiawi dari biji itu dipengaruhi oleh mikroba-mikroba tentunya yang ada di dalam tubuh ya. Jadi sama seperti manusia juga kita banyak di dalam pencernaan itu banyak sekali mikroba yang berperan gitu ya. Betul, Ibu. Untuk memproses secara enzimatis bahan makanan yang masuk. Nah, dari situlah kita mulai mencari atau mengisolasi istilahnya ya, mengambil isolat mikroorganisme yang terdapat dari pencernaan luwak ya, dan kemudian kita mengembangkan mikroba tersebut dan kita melakukan fermentasi secara buatan ya. Buatan itu artinya tidak alami di dalam tubuh luwak tapi menyerupai kondisi di dalam apa yang terjadi di dalam hewan tersebut. Berarti tidak pakai hewan luwak tapi menghasilkan kopi luwak. Ya, itu yang kita artinya kopi yang dihasilkan kita akan klaim sebagai setara dengan kopi luwak gitu ya. Nah, dan ternyata kita juga mengidentifikasinya secara apa namanya, kandungan-kandungan ya. Tadi Mbak Firka sebutkan kandungan itu kan rasa kopi itu sangat dipengaruhi oleh dari proses fermentasi itu akan menghasilkan kandungan-kandungan asam organik yang berbeda dari biji kopi sebelum fermentasi. Nah, artinya kita memodifikasi kandungan asam-asam organik yang ada di dalam biji kopi itu. Nah, inilah nanti yang tadi ditanyakan ya. Betul, jadi selain cita rasa, nah kita coba melihat juga kopi ini sehat nggak sih gitu ya. Betul, itulah artinya nanti selama ini mungkin orang lebih cenderung melihat kopi itu dari cita rasa dengan hasil cupping test ya oleh panelis tester ahli. Ya Bu berarti. Ya, tester oleh ahli bagaimana cita rasanya, aromanya begitu ya. Ini berarti menyambung dengan specialty coffee yang Ibu sebutkan di atas tadi. Betul ya. Jadi specialty coffee itu adalah penilaian oleh panelis ahli, ada skor ya, mereka buat skor dengan berbagai ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada form standar untuk menentukan kualitas. Biasanya kalau total skornya itu di atas 80, kita sebut itu specialty coffee. Kalau di atas 85 itu excellent ya gitu. Nah, jadi itu. Nah, tapi kita sebagai ilmuwan tentunya juga ingin tahu gitu. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kualitas kopi atau aroma itu? Coba kita lihat, kita tengok kandungan asam-asamnya gitu. Nah, akhirnya kita jadi asamnya itu banyak sekali jenisnya. Jadi kalau kita bicara biji kopi itu kalau dari tadinya itu kan berdasar selulus ya, dirubah menjadi gula. Kemudian gula dengan mikroba itu bisa menghasilkan berbagai spesifik asam atau merubah komposisi. Jadi lebih kuat begitu komposisi asam dari bijinya. Nah, disitulah nanti kita melihat secara umum kopi yang specialty coffee yang setara dengan kopi luwak tadi ternyata lebih sehat. Wah, ya, karena kandungan asamnya tadi ya Bu. Betul. Di antaranya adalah asam oksalat. Nah, oksalat. Kita tahu asam oksalat itu berbahaya sebenarnya untuk ginjal terutama ya. Nah, jadi tingginya asam oksalat itu tidak baik ya untuk kesehatan. Nah, ternyata dari hasil fermentasi ini kita mendapatkan penurunan yang sangat signifikan dari kandungan asam oksalat dari hasil fermentasi tadi. Artinya tentu lebih sehat dan lebih tidak membahayakan ya untuk ginjal. Nah, selain itu ada juga asam sitrat. Nah, asam sitratnya itu juga meningkat. Kita tahu asam sitrat biasanya digunakan sebagai pengawet ya. Betul, nah, tentunya di sini jadi kopinya menjadi lebih awet. Di samping itu rasa asamnya itu juga disukai oleh konsumen. Nah, kemudian ada lagi asam malat. Asam malat ya. Nah, ini rasanya ini lebih kuat daripada asam sitrat. Lebih ya. pekat gitu ya berarti. Tetapi membuat rasa kopi itu menjadi lebih halus gitu. Jadi lebih mild gitu, nggak strong ya, asamnya nggak tidak keras gitu. Jadi lembut, terasa lebih lembut. Nah, kemudian ada lagi
asam laktat ya, asam laktatnya juga meningkat. Kita tahu asam laktat ini salah satu fungsinya adalah untuk membantu metabolisme tubuh ya, dan juga mencegah kanker. Nah, itu artinya menjadi lebih sehat. Dan yang lainnya juga ada asam asetat ya. Asam asetat ini juga baik untuk tubuh, untuk kesehatan ya. Selain juga kenapa dia lebih baik untuk kesehatan? Karena salah satu fungsinya adalah meningkatkan penyerapan mineral. Nah, jadi dengan minum kopi ini mudah-mudahan mineral-mineral yang kita makan dan makanan lain lebih mudah terserap gitu oleh tubuh ya. Kemudian juga mengontrol kadar gula darah, kemudian menurunkan kolesterol, dan juga kalau menurunkan kolesterol nanti hubungannya dengan mengurangi berat badan ya. Wah, ini harus nih kaum milenial nih mengonsumsi ini ya, Bu. Jadi di balik cita rasa dan aroma yang tadi itu ya, dari hasil panelis itu disukai, di balik itu dia juga lebih menyehatkan. Gitu. Oke. Kalau berbicara tentang cita rasa, asam-asamnya tadi berarti ada grade-nya ya, Bu, kopi ini? Betul. Bukan hanya grade 1 atau bukan hanya tentang, tadi Ibu sempat membahas tentang wash-nya mungkin ya, Bu? Oh ya. Jadi kalau kita bicara jenis kopi ya dalam processingnya ya. Ya, betul. Baik. Jadi yang umum dilakukan itu kita memproduksi, ada yang kita sebut natural coffee ya. Natural coffee. Ada yang wash ya. Kemudian ada lagi yang tanpa pencucian ya. Ada wine juga, wine coffee dan sebagainya. Nah, wine coffee itu mungkin lebih kepada kualitas kopi yang memiliki ada rasa alkoholnya mungkin ya. Nah, tapi itu kadar dari mikrobanya tadi ya, Bu, atau karena mikroba itu dari kerja mikroba itu dia akan mendegradasi gula ya, membentuk alkohol sebenarnya. Nah, itulah akhirnya kita kenal dengan wine coffee gitu. Oke. Ya. Kalau yang natural sama wash coffee tadi gimana tuh, Bu? Nah, kalau natural dan wash itu lebih cenderung kepada bagaimana proses setelah fermentasinya. Ya. Jadi mereka sama-sama difermentasi, namun dalam proses natural itu dalam pengeringannya tidak kulitnya itu tidak dibuang dulu. Jadi pengeringan dengan menggunakan kulitnya ikut dikeringkan. Setelah kering baru nanti dihilangkan kulitnya. Sedangkan kalau yang wash itu dalam proses pengeringannya itu kulitnya sudah dibuang gitu. Baru dicuci gitu. Dicuci dan baru dikeringkan gitu. Nah, ini permintaannya memang kalau untuk ekspor ya, para ekspor gitu, permintaannya banyak untuk kualitas yang wash itu ya. Yang sudah dicuci ya. Betul. Harganya memang masih di bawah natural. Walaupun prosesnya lebih panjang dan lebih banyak ya, karena menggunakan air pencucian. Tapi dari harga sebenarnya di bawah dari natural coffee. Karena sudah ada proses-prosesnya tadi ya, Bu. Betul. Hal pencucian bukan itu, langsung natural coffee. Karena itu ditentukan oleh importirnya ya. Mereka menentukan harganya seperti itu. Standar yang mereka tentukan. Betul. Ya kita mengikuti juga. Betul. Ya, Bu. Nah, sebagai informasi sampai saat ini jadi ini kita bicara potensi ya. Ya, artinya potensi produk-produk kopi yang hasil fermentasi tadi ya. Nah, ini potensinya besar, tapi ketersediaan mikroorganisme untuk digunakan memproses kopi itu masih terbatas. Nah, ini tantangan kita, makanya kenapa kita perlu juga membuat saya sebutnya seed ya, atau inokulum ya. Kalau seed itu kan benih, bisa tanaman ya. Kalau inokulum itu lebih kepada bibit mikroorganismenya. Itu bagaimana kita bisa menyediakan bibit-bibit mikroorganisme dalam negeri ya. Karena kalau kita bicara pembelian dari produk luar, harganya pun sangat mahal. Jadi saya pernah berbicara dengan prosesor kopi itu, 1 kilo kopi itu biaya untuk seednya itu sekitar Rp5.000. Nah, ini kalau dinilai mungkin kalau kita bicara 1 kilo nggak terlalu ya, tapi kalau kita bicara udah ton-tonan itu sangat memberatkan. Pricey ya, Bu. Jadi artinya
keuntungan dari produsen itu jadi berkurang gitu ya. Anda bisa bayangkan coba ya kalau 1 kilo kopi itu sekarang green bean itu misalkan harganya sekitar 120 sampai 150 tergantung kualitas ya. Padahal biji kopi itu untuk 1 kilo kopi kita harus minimal menggunakan 7 kilogram buah kopi. Nah, harga 1 kilo buah kopi sekarang ini sudah sangat kompetitif ya, sekitar 12 sampai 14 ribu. Betul. Jadi kita untuk 1 kilogram kopi kering itu dari bahan bakunya saja kita udah hampir 90 ribuan. Belum untuk ongkos yang tadi panjang itu ya, ada proses pencucian, pengeringan, kemudian operasionalnya mahal lah ya Bu jadinya. Jadi 5.000 itu lumayan untuk keuntungan si produsen ya. Nah, jadi di sini kami menyediakan, kami mulai bagaimana mengembangkan produksi seed ya atau inokulum kopi ini untuk bagi prosesor kopi yang ingin mengolah kopinya, meningkatkan kualitas kopinya. Gitu. Agar bisa diekspor juga ya Bu dengan baik, dengan standar kualitas yang baik juga ya Bu. Oke, untuk yang terakhir Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan ke produsen atau ke konsumen kopi di Gebers ataupun mungkin akademisi Bu, take actionnya bagaimana Bu? Step awal yang harus kita lakukan untuk peningkatan produksi biji kopi di Indonesia. Ya, jadi peningkatan produksi baik. Jadi kita bicara produksi kopi secara general kan kita bicara dari mulai bahan baku ya. Betul. Dari bahan baku. Nah, bahan baku ini sekarang permintaannya tinggi sekali ya. Jadi selain untuk ekspor juga untuk pemenuhan dalam negeri ya. Jadi perlu memang kita memerlukan area perluasan ya, terutama untuk karena dominasi banyaknya kopi itu, kalau kita bicara kopi untuk fermentasi ini kita bicaranya kopi Arabica ya, kopi jenis Arabica. Ada Arabica, ada satu lagi ya? Robusta. Robusta ya, betul. Robusta itu biasanya tidak diolah, tidak difermentasi karena kalaupun difermentasi tidak banyak merubah sifatnya gitu ya. Cita rasanya gitu ya Bu. Nah, jadi di sini tantangannya bagaimana kita meningkatkan areal dari kopi Arabica ya. Selama ini kan kita masih banyak didominasi Robusta, oleh kopi Robusta. Nah, selain itu peluang untuk ekspor itu juga permintaannya sangat tinggi sebenarnya ya. Nah, tapi di sini memang kita perlu prosesor kopi mulai banyak di Indonesia ya, sehingga nanti peluang-peluang permintaan itu bisa dipenuhi ya. Jadi saya bekerja sama juga kebetulan dengan salah satu UMKM kopi di kawasan Ciwidey. Bahkan tahun ini tuh sampai menolak gitu. Ada permintaan untuk ekspor ya, tidak bisa dipenuhi karena kekurangan bahan baku. Wah, saking banyaknya permintaannya ya Bu. Kekurangan bahan baku dan juga mungkin kapasitas produksinya masih minim gitu ya. Karena untuk memenuhi standar kopi ekspor itu banyak sekali. Jadi green bean itu harus memiliki misalkan warna yang seragam, ukuran yang seragam. Nah, itu perlu ditunjang oleh peralatan-peralatan juga yang canggih gitu. Yang memadai ya Bu. Supaya memenuhi standar. Nah, jadi ini tantangannya untuk prosesor kopi ya. Tadi sempat dibahas juga kepada Gebers sekalian di sini kalau Ibu dan akademisi lainnya sudah menghasilkan satu bibit yang baik nih Bu. Kalau nanti dari penonton kita mungkin tertarik, wah bagaimana nih caranya kita bisa mendapatkan bibit tersebut, boleh dikasih tahu? Silahkan menghubungi IPB, kita bisa bekerja sama ya. Wah, oke. IPB menyediakan banyak sekali skema, ada kedai reka, ada juga penelitian riset bersama mungkin ya. Nah, ini bisa diajak koordinasi ya Bu. Terbuka peluang itu. Oke, siap. Ada lagi Bu yang mau disampaikan kepada Gebers kita sekalian di sini Bu? Ya mudah-mudahan melalui kopi ini kita bukan hanya bisa dinikmati oleh bangsa kita, tapi juga bisa menjadi salah satu andalan devisa bagi negara kita. Itu harapannya. Terima kasih Bu. Dan kita juga ketahui bersama ya kalau kopi itu ya digiling ya Bu, bukan digunting. Jadi manfaatkanlah kopi asli Indonesia punya. Betul.
Sekian dari kami dari Siniar Akademia, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Masih banyak lagi bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi dari hal ini. Jadi stay tune terus di podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.